Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Mahatma sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini di rubrik testimoni Mahatma Pusdai Jawa Barat telah hadir tamu istimewa Ibu Sari Pancawati. Alhamdulillah beliau bersedia untuk memberikan testimoni tentang pengalaman beliau mengikuti olahraga pernapasan Mahatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pertama-tama saya mau menceritakan saya mengenal Mahatma itu dari kakak saya yang tinggal di Antapani. Beliau sudah duluan senam Mahatma, pernah bercerita sama saya, tapi pada saat itu saya abaikan. Ternyata qadarullah pada bulan Agustus saya sakit sampai HB saya itu terjun bebas sampai di angka 4. Normalnya itu sampai dengan 12. Saya itu di angka 4. Jadi lemes banget. 2 minggu saya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Terus saya kepikiran, kenapa nggak coba saya latihan Mahatma gitu. Pada saat setelah 2 minggu saya sakit, saya dibawa ke dokter, HB-nya rendah dan harus transfusi darah. Saya dibawa ke rumah sakit, di transfusi sebanyak 4 labu. Dari situ saya pulang untuk pemulihan dan dokter bilang ternyata dicek di rumah sakit itu rahim saya itu terlalu banyak penyakitnya. Tidak hanya kista, ada miom juga. Memang pada saat itu saya merasa sakit di sebelah kiri, ternyata kistanya itu sudah 17 cm. Dan dokter menyatakan karena terlalu banyak penyakitnya, akhirnya dokter bilang kenapa tidak diangkat rahim saja. Pada saat itu saya minta waktu kepada dokter untuk diskusi dengan suami dan keluarga saya. Dan setelah saya diskusi, kalau memang itu jalan terbaik, kata keluarga saya, kenapa tidak dilakukan operasi saja. Tapi alhamdulillah saya bertekad, saya pengen cari alternatif yang tidak usah operasi, tidak harus operasi. Akhirnya saya cari informasi di Google awal-awal, di mana yang terdekat dengan rumah saya gitu. Tapi beberapa kali saya pencarian beberapa kali itu saya tidak bisa menghubungi nama-nama yang ada di Google itu. Betul. Ya, jadi akhirnya saya inisiatif ke kakak saya, pelatih kakak saya untuk minta nomor telepon yang terdekat dari rumah saya. Karena pada saat itu saya masih belum pulih sama sekali Pak Agus. Ya. Jadi akhirnya saya dikasih nomor Ibu Sri. Ibu Sri itu kebetulan latihannya di Pusdai, rumah saya di Gagak, jadi dekat betul Pak. Jadi akhirnya saya diberi kontak Bu Sri dan saya WA beliau, saya bilang saya pengen ikut latihan. Pada saat itu saya masih belum pulih, bawa motor juga belum berani, jalan masih agak-agak sempoyongan. Tapi saya bertekad pengen latihan karena saya ingin tidak usah melalui operasi gitu. Jadi akhirnya saya ikut pada hari Minggu itu di bulan Agustus akhir. Saya ikut latihan, kata Bu Sri sekuatnya aja. Jadi kalau saya tidak kuat berdiri saya hanya duduk saja, tapi nafas dan lain-lain saya coba ikuti. Dari mulai Agustus akhir sampai dengan sekarang alhamdulillah saya itu jarang bolos kalau memang tidak ada keperluan Pak Agus. Ya, betul. Karena berasa banget dari beberapa kali pertemuan aja sudah mulai nyenyak tidur, makan sudah mulai enak gitu. Tapi memang pendarahan masih ada Pak Agus Punten ya. Jadi pendarahan masih ada sampai dengan bulan Oktober. Saya konsultasi ke Bu Sri, bagaimana Bu? Karena kalau pendarahan terus kan ya saya juga mengganggu aktivitas saya juga gitu. Kata Bu Sri, dicoba sampai dengan akhir November. Kalau ternyata masih pendarahan, mangga kalau mau dioperasi gitu. Bu Sri sebelumnya konsultasi dulu dengan ibu gurunya Bu Sri gitu. Lalu alhamdulillah di pertengahan November saya itu udah normal lagi, pendarahannya udah berhenti Pak Agus ya. Dan alhamdulillah sakit sudah nggak kerasa lagi, udah mulai normal lagi gitu. Bahkan sekarang yang biasanya saya ada GERD juga Pak Gus. Jadi kalau biasanya makan pedas atau asam terlalu itu biasanya suka kambuh. Iya betul. Tapi alhamdulillah sejak Mahatma sekarang kayaknya alhamdulillah atas izin Allah jadi nggak ada masalah alhamdulillah. Jadi obat-obat yang dulu kalau misalkan sakit minum obat Mevinal apa penghilang rasa sakit,
Sekarang alhamdulillah kayaknya udah nggak ada stok lagi lah, udah nggak pernah nyetok lagi. Alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah Pak Agus ya diperkenalkan dengan Mahatma. Kayaknya seperti itu aja Pak Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu rinci, begitu detail Ibu Sari memberikan sebagai pengalaman beliau selama mengikuti Mahatma, dan perkembangannya juga termasuk signifikan karena saya tahu sendiri beliau pertama masuk masih agak sempoyongan ya Bu. Betul Pak Agus, betul. Alhamdulillah. Nah itulah sahabat-sahabat Mahatma sekalian dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi ibroh buat yang lain dengan wasilahnya olahraga pernapasan Mahatma bisa membantu kesehatan orang lain. Amin. Amin. Demikian saja rubrik testimoni hari ini. Saya dari Pusdai Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.